Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatannya bagi kita hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampiri-Mu karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami yang memberikan sukacita dalam mendengar firman Tuhan setiap waktu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab terdapat dalam Zakaria 5 ayat 5 hingga ayat 11 dengan judul perikop penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku membayangkan mataku, dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudara-saudaraku, judul renungan hari ini, penglihatan perempuan dalam gantang. Ayat penekanan pada ayat ke-6, lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Gantang itu adalah sebuah wadah yang merujuk pada satuan ukur volume untuk mengukur hasil panen biji-bijian. Sedangkan perempuan adalah jenis kelamin wanita yang diketahui secara umum. Bayangkanlah penglihatan itu, perempuan dalam gantang. Gantang umumnya kecil, dan manusia jenis kelamin perempuan itu besar, apalagi perempuan dewasa. Apa yang terlihat? Gantang itu terisi penuh, bahkan melebihi kapasitas. Sudah pasti gantang dan perempuan itu adalah simbolik. Gantang itu adalah dunia ini, dan perempuan itu adalah kejahatan, bagaikan putri Babel dan putri Kasdim. Yesaya 47 ayat 1. Yang biasa juga disebut perempuan sundal. Poinnya, dunia penuh dengan kejahatan. Dunia dalam zaman Nabi Zakaria adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Sangat mungkin kejahatan dianggap hal yang biasa. Toh ada di mana-mana dan banyak orang melakukannya. Bagaimana dengan sekarang?
Ada pepatah 11-12, hampir sama atau beda sangat tipis atau beti. Apa respons Tuhan? Sangat murka. Berita buruknya, dunia akan semakin jahat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2, dalam satu ayat saja terdapat 8 kejahatan manusia. Aneh, tapi nyata. Dunia semakin maju, banyak istilah yang menggambarkan kemajuan itu. Canggih, modern, dunia digital, dan entah istilah apa lagi. Secara logika, manusia seharusnya semakin baik akhlaknya. Ada yang menggembirakan. Pemahaman manusia tentang Alkitab semakin luas dan semakin mendalam, baik karena pengalaman maupun karena pencapaian akademik. Ada yang bisa khotbah tanpa persiapan, dan apa yang disampaikan sangat mengagumkan. Apalagi kalau terlebih dahulu ada persiapan, ada hal lain yang juga mengagumkan. Seseorang dapat berkhotbah secara mendalam dan luas, sesuai dengan kaidah homiletik, padahal tidak melalui pendidikan formal. Hal yang lebih mengagumkan adalah banyak yang menghidupi apa yang dikhotbahkan. Dengan kata lain, hidup sesuai dengan apa yang diberitakan. Penegasan. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, mohon hikmat dan tuntunan Tuhan dalam menjalaninya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang kami lakukan, ucapkan, dan pikirkan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita. Semoga berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Amin.